Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak keadaan kita semua? Semoga kita sehat walafiat. Di masa pandemik ini, ibu berharap jaga imun, jaga kondisi, jangan lupa protokol kesehatan atau 5M. Baiklah. Pada pertemuan pertama ini, ibu akan menjelaskan tentang materi menggambar model di bab 1. Adapun KD-nya sebagai berikut atau kompetensi dasarnya. 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Selanjutnya, indikator 3.1.1 memahami konsep dan prosedur menggambar model. 3.1.2 memahami unsur-unsur dalam menggambar model. 3.1.3 memahami alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian menggambar model. 2. Mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. 3. Mengidentifikasi karakter objek gambar model. 4. Menggambar model sesuai karakter objek gambar. Selanjutnya, kita akan masuk pada pengertian menggambar model. Di sini, menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di alam sekitar kita. Konsep dan prosedur menggambar model adalah menggambar model dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Lihat contoh yang ada di samping. Objek gambar diletakkan sesuai jarak pengamatan kita. Ada gambar di sampingnya juga diamati dan dipahami dengan baik bagaimana cara menggambar model yang tepat. Adapun prinsip-prinsip menggambar model yang harus kamu ketahui adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, irama, keselarasan, perspektif, dan gelap terang. Ini yang perlu kamu perhatikan sebelum menggambar.
Selanjutnya, komposisi, saya jelaskan. Yang dimaksud komposisi di sini adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat juga dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Ini sangat menentukan posisi gambar. Selanjutnya, komposisi terbagi menjadi 3 bagian. 1. Komposisi simetris, yaitu benda atau model yang menjadi objek serta memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk, ukuran gambar, dan diletakkan pada posisi keseimbangan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Lihat gambar di samping, itu sangat jelas dan cantik kelihatan. Selanjutnya yang kedua, komposisi asimetris, yaitu benda diletakkan dalam posisi seimbang kanan dan kirinya, akan tetapi dengan benda yang tidak sama dalam bentuk dan ukurannya. Coba diperhatikan ini karena arsiran itu sangat bagus dan bentuknya juga bagus, model model elips digabung dengan kubus, itu sangat bagus sekali. Yang ketiga, komposisi sentral, yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Itu coba lihat, amati dengan baik letaknya yang sangat yang sangat besar, terdapat di tengah-tengah. Jadi itu menjadi suatu perhatian bahwa gambar ini sangat indah. Saya akan masuk kepada bagian B. Prinsip bagian B yaitu proporsi. Ini merupakan perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Itu ada 2 bentuk gambar, masing-masing berbentuk elips, ya. Coba diamati. Ketiga, bagian C, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model diperoleh dengan cara membuat skala terlebih dahulu, memberi efek perspektif pada objek, gambar dan sudut pandang menggambar. Lihat contohnya di situ, ada buah, ada botol sirup, ada tekonya. Bagian D, kesatuan. Ini sangat bagus sekali ini, yang harus kamu terapkan nanti kalau kamu menggambar atau praktek. Saya jelaskan dulu. Keserasian dalam mengatur objek gambar sehingga
benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Ini contohnya. Banyak sekali contoh-contoh seperti ini yang bisa kamu ambil kalau praktek nanti. Ini yang ada di samping ini hanya sebagai contoh dan boleh kamu melihat objek yang lain. Saya kira itu. Irama. Yang dikatakan irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan irama akan terasa enak dipandang mata. Lain dengan gambar yang acak-acakan, tidak pengaturan baik. Lihat, kamu bisa membandingkan mana ya di samping ini objek yang teratur dan yang tidak teratur. Bagian F, keselarasan atau harmoni. Ini suatu penggambaran objek yang memberikan kesan keselarasan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan. Ini ada kayaknya buah buah apel atau buah apa itu, kamu bisa membedakan kedua benda ini, tapi bentuk keselarasannya baik. Bagian G, perspektif. Di dalam menggambarnya perlu kamu perhatikan perspektif, karena kapan tidak baik perspektifnya maka gambar juga tidak akan bagus kelihatan. Saya jelaskan dulu. Penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Jadi di mana kamu berada berarti posisi gambar itu berbeda. Coba lihat, kamu misalnya berdiri di suatu jalanan atau trotoar dengan memandang maka pusat penglihatan matamu itu terjadi suatu titik, maka itulah yang dikatakan dengan perspektif ya. Yang terakhir, yang H, gelap terang. Inilah nanti kalau pada saat menggambar harus kamu perhatikan gelap terangnya sesuai dengan bentuk benda, di mana benda itu letaknya jatuh bayangannya. Apakah sinarnya dari kiri atau apakah sinarnya dari kanan, tergantung dari posisi sinar ya. Jadi di sini saya lebih menjelaskan lebih jauh tentang pengertian. Jadi sinar yang jatuh pada suatu benda, baik sinar yang jatuh secara langsung atau tidak langsung, akan menimbulkan objek terang di satu sisi dan bayangan atau gelap di sisi yang lain. Perhatikan dengan baik gambar yang ada di samping ini. Saya kira itulah materi yang sempat saya sampaikan di pertemuan pertama. Selanjutnya kita nanti di pertemuan kedua kita akan memasuki materi yaitu unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ya. Jadi anak-anakku sekalian,
tolong nak dibaca yang saya share terlebih dahulu di semua grup, supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di situ dipenuhi cepatnya, supaya kita jalan secara lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.